dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu RM, Gubernur Bengkulu, IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan EV atau AC, ini Ajudan Gubernur Bengkulu. Atas perbuatannya, para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf E ini pasal pemerasan, ya, dan pasal 12B besar, gratifikasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah dirubah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 5 KUHP. KPK selanjutnya akan melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 24 November tahun 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2024. Penahanan dilakukan di rutan cabang KPK. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek. Rekan-rekan dipersilakan bagi yang ingin bertanya seputar perkara yang tadi sudah dibacakan ya. Tidak keluar dari perkara yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Silakan. Oh iya. Sorry. Oh, gitu ya. Ingat aja Om. Ya, kita tunjukkan terlebih dahulu. Mas Mario mana Mas Mario? Nggak kelihatan. Sakit. Cukup ya? Hah? Belum? Ke atas? Oke. Oke, terima kasih. Untuk barang bukti bisa dikeluarkan kembali. Yang bawah bagi yang atas lah. Apa isinya ya? Aduh. Oke. Ya, silakan diangkut kembali BB-nya. Oke, silakan untuk yang bisa keluar. Terima kasih banyak ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan. Silakan, dari siapa, dari mana? Izin Pak, saya Wasti dari 20 Detik mau bertanya. Ini beredar di media soal video Gubernur Bengkulu nonaktif ini tiba di pada saat pemeriksaan KPK di Bengkulu itu menggunakan rompi Polantas. Ingin konfirmasi apakah benar itu Gubernur nonaktif Bengkulu
itu seperti apa sampai bisa menggunakan rompi tersebut? Terima kasih. Yang lain? Mas Habibi dari MNC Portal. Tadi kan terlihat ada amplop ya Pak, digambar-gambarkan dari salah satu paslon. Apakah itu akan digunakan untuk serangan wajar atau bagaimana Pak? Apakah udah ketahuan jumlahnya per amplop itu isinya berapa? Terima kasih. Lanjut. Mas, saya Supriyarto Rudatin dari Radio El Sinta. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama adalah OTT kali ini adalah masyarakat pasti bertanya apakah ada hubungannya dengan putaran pilkada serentak yang memasuki masa tenang sehingga ranah politiknya menjadi kental, dan tanggapan KPK untuk hal ini bagaimana? Kedua, jika dilihat dari faktanya bahwa gubernur adalah incumbent yang kembali mencalonkan diri, apakah KPK akan mengembangkan kasus ini ke pihak swasta sebagai sponsor pilkada, mengingat kontestasi pilkada ini membutuhkan dana yang cukup banyak. Yang ketiga, jika dilihat dari modus yang serupa dengan OTT kepala daerah yang selama ini KPK tangani, adakah upaya dari terobosan KPK untuk mencegah yang paling efektif yang membuat jera? Mengingat seorang kepala daerah atau calon yang akan maju pasti tergiur dengan suap atau apapun karena kesempatan dan peluang untuk melakukan hal-hal yang koruptif ini sangat terbuka. Terima kasih. Cukup? Oke, 3 ya, saya tutup ya. Silakan Pak Alex atau Pak Asep, Pak. Kalau yang nomor 1 biar Asep, Siap. yang tahu dia di lapangan. Siap Bapak. Terima kasih kepada pimpinan Pak Alek, kemudian Mas Tesa dan rekan-rekan sekalian. Selamat malam. Ini sudah menunggu mungkin dari sore tadi. Ada 3 pertanyaan, tapi tadi kami diberikan untuk yang nomor 1 dari Mbak Wasti ya. 20 detik saja. Ya. Ini terkait dengan ini pada saat pemeriksaan, mungkin tepatnya bukan pada saat pemeriksaan itu. Jadi informasi yang kami terima pada saat itu, karena kami juga memantau dari sini, dari rekan-rekan penyelidikan yang ada di lapangan, bahwa tidak segampang dan tidak semudah apa yang dipikirkan gitu ya. Jadi pada saat itu saudara saya lihat saudara RM itu tidak ada di tempat. Jadi lagi ada di suatu tempat. Kemudian kita pantau dan kita kemudian yang bersangkutan kembali. Setelah kembali kita mau lakukan penangkapan, tetapi dia kemudian pergi ke arah Padang, itu ke daerah Bengkulu Utara, sekitar mungkin 3 jaman dari ini. Itu ada proses saling kejar lah di situ ya. Kemudian singkat ceritanya bisa kita tangkap sama tim, kemudian dibawa ke Mapolres. Jadi pada kesempatan ini juga kita atau kami dari KPK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bantuannya dari Polda Bengkulu maupun Polrestabes Bengkulu. Setiba di sana kemudian dilakukan pemeriksaan sampai pagi. Tetapi situasi pagi itu, sejak pagi sudah berkumpul sangat banyak simpatisan dari saudara RM. Nah, mengepung dari Polres Tabes ya, Tabes sana. Dengan alasan keamanan, maka tentunya kita mencari beberapa cara ya. Jadi rekan-rekan yang ada di sana dari penyelidikan, setelah berkomunikasi dengan pimpinan yang ada di sana, pimpinan Polres membantu. Yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan dari orang-orang, termasuk juga personil kami, ya, yang KPK, dan juga orang-orang yang akan dibawa atau personil-personil yang ada dibawa ke sini sebanyak 8 orang. Nah itu harus kita selamatkan, gitu ya. Jangan sampai misalkan di jalan diambil dan lain-lain oleh para pendemo. Nah, yang paling dicari adalah Pak
RM, tim klarifikasi itu. Nah, makanya itu kemudian dipinjamkanlah rompinya gitu. Pinjamkan rompinya di sana ini dalam rangka apa namanya itu tadi kamuflase ya, kamuflase supaya tidak menjadi sasaran dari orang-orang yang ada di situ gitu itu. Jadi tidak pada saat pemeriksaan tapi hanya ketika keluar kemudian ketika dalam kerumunan gitu. Setelah itu sampai di sini mungkin rekan-rekan kan lihat tidak menggunakan lagi kan? Nah, tidak menggunakan lagi. Jadi itu dalam rangka kamuflase saja seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang